Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mulai acara peresmian Bukit Doa Kalimantan tahap yang pertama. Kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Kalimantan Timur yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur Magister Sains. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhaimin STMT sebagai Sekda Kota Balikpapan, dan juga semua pejabat di lingkungan Pemkot Balikpapan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, hamba-hamba Tuhan, para undangan yang berkenan hadir untuk mengikuti, menyaksikan peresmian Bukit Doa Kalimantan tahap yang pertama. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai, kita masuk acara yang pertama. Saya mengundang setiap undangan untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh mahasiswa Institut Kristen Borneo Balikpapan. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bob Simangun. Disilakan. Selamat siang semuanya. Saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan dengan berkumpul di tempat ini. Secara khusus kepada Pak Gubernur yang sudah hadir, Bapak Ibu, kita akan berdoa dan Kristiani karena ini Bukit Doa Kristiani. Ya Pak Gubernur, izinkan kami membawa dalam doa agama Kristen. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Allah Sang Khalik, pemilik langit dan bumi. Kami tahu kuasa dari doa, ya Allah. Kami tahu semua umat beragama, Engkau beri kesempatan berkomunikasi denganmu melalui doa. Karena itu Engkau sudah gerakkan jemaat FOG Balikpapan untuk membangun Bukit Doa Kalimantan yang dipersembahkan untuk membuat umat-umatmu datang kepadamu dalam doa. Kami percaya semua ini berasal daripadamu ya Allah. Karena itu kami berdoa biar Engkau yang menggerakkan seluruh pengurus yang ada. Secara khusus Bapak Samuel Kusuma,
bersama keluarga dan Bapak Kevin Kusuma untuk terus merawat dan membesarkan Bukit Doa ini ya Allah. Dan seluruh warga Kalimantan Timur secara khusus dan bahkan Indonesia datang berdoa ke tempat ini untuk membawa syukur mereka, membawa permohonan mereka, membawa cita-cita, impian dan angan mereka di hadapan tahta kudus-Mu. Kami semua berkumpul di tempat ini menyerahkan apa yang disebut prosesi syukuran dari pembangunan tahap pertama dari Bukit Doa ini. Tuhan, ada banyak hal yang kami butuhkan. Secara khusus kami percaya jika Engkau yang memulai, Engkau akan mengawalnya. Jika Engkau yang mengawalnya, kami percaya keberhasilan yang terjadi atasnya. Kami persembahkan Bukit Doa ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu Pak Irsran Nur, Gubernur terkasih kami juga bersama, ada di tempat ini bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kami percaya urapan-Mu terus menggerakkan mereka juga, membawa mereka juga, membantu mereka juga untuk membawa apa yang menjadi kerinduan-Mu sampai tergenapinya kesempurnaan dari bangunan dan prasarana yang ada ya Allah. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ihsan Nur. Kami bangga punya orang tua yang begitu mencintai negeri kami, secara khusus Kalimantan provinsi kami. Dengan seluruh jerih lelahnya kami tahu dia sudah berjuang untuk Kalimantan Timur, mensejahterakan rakyat. Dan saat ini Tuhan, pada masa prosesi di dalam kami bersyukur dia hadir, kami percaya Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Kesehatan, kebaikan semata melimpah atasnya, atas anak dan seluruh keluarga besarnya dalam berkat yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk tugas selanjutnya ya Tuhan, bukan saja dia menjadi pribadi yang lebih unggul, tapi Engkau beri hikmat untuk membawa bukan saja Kalimantan Timur. Kami berdoa agar Engkau angkat lebih tinggi lagi dalam jabatan pemerintahan di negeri kami. Engkau Tuhan yang memakainya untuk kami. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang akan mengurapinya lebih heran lagi. Kami umat Kristiani bersyukur atas tokoh yang begitu luar biasa hadir di tempat ini. Tokoh-tokoh agama dan tokoh politik berkumpul dalam peresmian ini. Kami percaya cita-cita, harapan dan asa semua yang ada Engkau juga dengar ya Allah. Biarlah prosesi ibadah kami, prosesi penandatanganan prasasti dan semua yang akan dilakukan oleh panitia yang ada Tuhan buat berhasil dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami semua yang hadir bersuka, kami semua yang hadir pulang dengan kegembiraan, kami semua yang hadir menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biar kebaikan itu juga kami bawa sekembalinya kami dari tempat ini. Kami menjadi pribadi yang suka bersekutu dengan-Mu ya Allah, suka bersekutu dalam doa dan pujian kami di rumah dan lingkungan kami dan kota kami serta provinsi kami menjadi provinsi yang suka berdoa, karena kami tahu hidup kami hanya sebentar dan kami memerlukan pertolongan Tuhan dalam semua tarikan napas kami. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami letakkan doa dan syukur kami ini dan kami serahkan prosesi selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang mengurapi. Di dalam nama Yesus kami laskan doa ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Bob Simangunsong. Berikutnya kita akan mendengarkan nyanyian lagu ucapan selamat datang kepada Gubernur Kalimantan Timur yang akan dinyanyikan oleh mahasiswa Institut Kristen Borneo. Dipersilakan.
Terima kasih mahasiswa Institut Kristen Borneo Balikpapan. Mari sekali lagi kita berikan aplaus buat mahasiswa Institut Kristen Borneo. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Petani Kalimantan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, Magister Teologi. Persilakan. Selamat siang, Shalom. Yang kami hormati Bapak Gubernur Dr. Insinyur Haji Isran Nur, sahabat kami yang luar biasa. Pak Isran Nur ini sahabat saya, kenal mulai jadi wakil bupati Pak di Kutai Timur, kemudian bupati, sekarang jadi gubernur. Saya doakan supaya bisa jadi menteri, mungkin seperti imannya wakil presiden ya Pak ya. Karena sambutan beliau selalu begitu. Tapi doa saya biasanya didengar Tuhan Pak, kejadian. Amin. Saya hormati Pak Haji Rizal Eswendi, sahabat kami. Saya tetap panggil beliau wali kota. Karena bagi saya, beliau wali kota sahabat saya. Juga yang kami hormati Pak Haji Muhaimin, Sekda Kota Balikpapan. Juga yang kami hormati juga ada beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Pak Ahmad Basir, juga ada ketua-ketua ARAS, ketua BKSGB, pengurus dan juga Pamagnas, Kementerian Agama, ada Dinas Pariwisata, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, ketuanya ada Ibu Dr. Rati dan semua yang ada. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini kita melakukan proses yang cukup panjang, pembangunan Bukit Doa Kalimantan ini seluas 5,6 hektar Pak. Dan bukit ini yang kita ada adalah tempat yang cukup tinggi. Kalau di Kapel Bethlehem sebelah atas bisa melihat kilang minyak, bisa melihat bandara, bisa lihat yaitu juga pelabuhan. Ini bukit, lembah, ada danau Pak, kemudian ada bukit lagi. Jadi 5,6 hektar ini kami dedikasikan dengan nama izin resmi dari Wali Kota Balikpapan, IMB-nya, AMDAL-nya zaman waktu itu Pak Haji Imdad Hamid. Beliau memberikan izin buat kami membangun Bukit Doa Kalimantan. Konsep dari Bukit Doa Kalimantan ini untuk semua umat yang mau berdoa. Karena doa adalah bahasa universal. Doa adalah kebutuhan semua manusia. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kota ini, bangsa ini, negeri kita, ibu kota Nusantara membutuhkan doa. Dan jadikanlah Bukit Doa ini sebagai sarana, prasarana untuk semua umat. Dan kita sudah pakai. Di sini kita punya konsep seperti ada set plan di sana. Kita ada AMDALALIN, AMDAL lingkungan dan semuanya. Dan proses yang ada, waktu Pak Muhaimin sempat jadi Kepala Dinas Tata Kota juga. Beliau tahu persis proses pembangunan ini. Ada bagian-bagian sebelah ini adalah Kapel Padang Gembala Pak. Kami buat seperti di Yerusalem. Kalau Pak Gubernur suka menyebut Tanah Perjanjian, Yerusalem dan Israel Pak. Jadi kita buat konsep miniatur Tanah Perjanjian Pak. Jadi tidak semua orang bisa pergi ke Yerusalem Pak. Minimal mereka bisa berziarah. Jadikan ini wisata religi. Tadi kami ngomong sama Ibu Kepala Dinas Pariwisata bahwa di sebelah sana ini adalah Kapel Bethlehem Pak. Kami buat dari batu yang beratnya 60 kilo, batu kapur yang kami datangkan Pak pakai kontainer. Di luar panas tapi di dalam dingin Pak. Dan juga di bawah ada gua-gua doa, 5 jawatan, dan ada gua doa milenial, dan juga ada gua doa keluarga, dan juga ada doa Bapak kami dalam 27 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan sampai bahasa terakhir sedang dibuat bahasa Arabik Pak. Dan kami membangun ini dengan swadaya. Yayasan Petani Kalimantan hari ini kita memulai sejak IMB-nya tahun 2007. Kami proses bertahap, land clearing dan semuanya. Sistem yang ada di sini adalah ekowisata Pak. Kita tidak pakai sistem AC, tetapi kita pakai semua kembali ke alam dan betul-betul green area. Dan konsep ini adalah tempat ruang hijau terbuka seperti konsep tata ruang dari kota Balikpapan dan ibu kota Nusantara ke depan. Dan kami jalankan ini dengan mematuhinya. Di depan ini adalah menorah Pak, lambang bagaimana kuasa doa. Dan 5 kaki dian adalah 7 bagian. Dan hari ini Pak
Gubernur, kami mohon bisa meresmikan tahap pertama 5 bagian, yaitu Padang Gembala, Bethlehem, Menora, Gua 5 Jawatan, dan Goa Keluarga. Biarlah ini sudah dipakai Pak, tiap hari kami tidak pungut biaya, orang datang dengan sungguh-sungguh, dari siapapun, dari kota manapun bisa datang berdoa, berziarah, dan juga dari Papua. Terakhir minggu kemarin ada orang dari Jepang Pak, datang ke sini dan mereka melihat dan membuktikan bahwa Balikpapan siap menjadi ibu kota Nusantara dan menjadi bagian penopang ibu kota Nusantara, dan Bukit Doa Kalimantan ini bagian daripada program untuk wisata bagi kota tercinta Balikpapan, ibu kota Nusantara dan Indonesia tercinta. Terima kasih Pak, kami berbangga Bapak bisa di hari tugas, hari terakhir sebagai gubernur periode ini. Tapi kayaknya bisa lanjut ini Pak. Umat Betani itu selalu di hatinya Bapak dan bersama Bapak gitu. Karena sampai dari Kutai Timur, daerah Bontang, semua wilayah-wilayah yang lain bersama-sama. Terima kasih kami laporkan kepada Bapak hal itu. Biar berkenan Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang kami kasih, kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Haji Ihsan Nur, untuk meresmikan Bukit Doa Kalimantan tahap pertama ini. Kami sedang progres bangun Pak. Di bawah sedang lagi finishing terakhir, yaitu miniatur Bait Salomo. Sepertiga dari asli di Alkitab Pak. Kami buat halaman ruang suci, ruang maha suci. Nanti perabotnya sudah ada, dan ini adalah satu-satunya Pak yang ada di dunia. Orang bisa menggambarkan persis apa yang sejarah di Alkitab, bagaimana pembangunan Bait Allah atau Bait Salomo itu sepertiga atau persis yang ada di Alkitab. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah panas, dan saya tahu Bapak ada tugas berikutnya. Saya sudah dikasih tahu Pak protokol, jangan lebih 10 menit katanya Pak, karena Bapak harus bergerak ke Jakarta. Terima kasih. Doa kami Bapak sehat, Bapak diberkati Tuhan, Bapak disertai Tuhan untuk IKN, untuk Indonesia, untuk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ketua Yayasan Betani Kalimantan, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, Magister Teologi. Yang berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Haji Ihsan Nur, Magister Sains, untuk bisa menyampaikan kata sambutannya. Dipersilahkan. Supaya dikelilingi gitu loh. Nah, udah bisa. Saya pekerja, enggak usah direpotkan. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mewakili Wali Kota Balikpapan, Pak Sekretaris Pak Muhaimin, Bapak Wali Kota Balikpapan, Pak Rijal Effendi, Bapak Dr. Samuel Kusuma, Bapak Pendeta dan Ketua Yayasan Betani, dan seluruh keluarga dia, termasuk Kevin Kusuma. Mana dia? Ada. Kenapa kau jauh-jauh situ? Ya. Para hamba-hamba Tuhan, Aras, pimpinan Aras, spesial mana mahasiswi tadi itu? Menghilang.
hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam membangun silaturahim persaudaraan di antar kita. Sekaligus peresmian Bukit Doa tahap pertama tahun 2023 ini. Karena ini ada urusan Tuhan. Tuhan campur tangan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di tempat yang begitu indah. Indah dari pandangan kita, indah dari segala hakiki dan keyakinan kita masing-masing. Setuju? Lain lagi itu soalnya itu. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mengucapkan selamat kepada Bapak Samuel Kusuma dan keluarga yang begitu hebat menurut saya dalam mempersiapkan ini secara privately, ya itu, yang bisa membangun sebuah miniatur Yerusalem Bukit Perjanjian. Tidak semua, biasanya datang proposal ke gubernur. Bagaimana caranya membangun ini? Tidak, sampai sekarang alhamdulillah tidak apa-apa. Enggak bisa, udah terlanjur. Ya. Luar biasa Pak Samuel. My friends dulu mulai sampai sekarang, ya. Mulai dari Kutai Timur. Kutai Timur itu jauh dari sini. Oh, Sengata ya? Mana itu? Hah? Benar, saya happy banget nih, bahagia banget nih kondisi seperti ini. Kenapa saya bahagia? Ternyata negara kita ini tidak ada tandingannya di dunia. Khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan Timur tidak ada tandingannya dimanapun di planet bumi ini. Kenapa? Karena kita ini ternyata gambaran sebuah keharmonisan, kebersamaan, dan kedamaian dalam hidup bersosial masyarakat. Saya mau ceritakan apa kelebihan itu. Negara kita ini luas, terdiri dari pulau-pulau, dipisah oleh laut. Banyak suku bangsa, beda bahasa, adat istiadat, agama macam-macam. Ternyata kita bisa jadi satu. Sebuah negara yang besar. Coba kita gambarkan bagaimana negara-negara di Eropa. Beda bahasa, beda suku, satu negara. Di Arab, di tengah, Timur Tengah, hampir dikatakan satu bahasa, satu budaya, satu bahkan hampir satu agama, tidak bisa jadi satu. Tetapi di Indonesia perbedaan itu justru membuat sebuah kesatuan yang tidak bisa diapakan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ini sama, Islam itu sama, Kristen itu sama, Yahudi sama. Kenapa sama? Dalam Al-Quran Tuhan itu namanya Allah, orang Kristen Allah, Yahudi Elah, sama. Nabinya sama. Saya meyakini ada 3 kitab samawi, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Apanya kita perlu persoalkan? Enggak perlu. Ngabisin baterai kita aja mau menyoalkan itu. Benar. Itu yang perlu kita pelihara. Tadi malam saya meresmikan
Mooncake Festival dari saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Ribuan orang datang dari berbagai macam, dari mana belangnya. Iya. Tapi datang di situ berbaur dengan rasa happy, bahagia, senang, sukacita. Tidak ada mempersoalkan soal akidah kepercayaannya. Oke. Senyum. Ramah. Dan ini hari ini, sekarang ini kita membuktikan lagi bahwa disinilah kehebatan daripada bangsa kita. Iya. Sehingga saya dapat dikatakan tidak bisa berbicara lagi dengan kehebatan seperti ini. Kita datang ke pedalaman sana, kalau pertemuan seperti ini ada 2 doa yang disampaikan. Doa yang beragama Kristen, doa yang beragama Islam, bahkan ada yang beragama Buddha. Terjadi kedamaian. Hebat. Sehingga saya boleh dapat dikatakan speechless. Tidak bisa bicara lagi atas kebahagiaan itu. Ya. Sebenarnya saya mau bicara ini sekitar 5 jam. Kau pendeta jangan senyum-senyum. Ini Lai Pendeta Bob Simangungsong. Lai itu ada 2 di dunia ini. Lai yang ada di Kalimantan Timur, buah yang berupa durian yang dimakan. Tapi kalau Lai Simangungsong ini, pendeta ini, tukang makan. Iya, memang. Tuh, ya, sampai di mana tadi ini? Nggak, saya benar happy nih. Benar happy, benar, sungguh-sungguh. Real happy. Dua hari lagi saya tewas. Hari ini dan besok. Lusa sudah tidak bernapas lagi. Tapi pengabdian tidak pernah dihentikan oleh sebuah status sosial. Ya benar. Siapapun mau jadi PJ, siapapun mau jadi gubernurnya akan datang, saya dukung penuh dia. Asal jangan lebih bagus dari saya. Kalau dia lebih bagus, hilang namaku. Ya Pak Andika ya. Saya akan tetap beraktivitas nih bersama Pak calon senator ini, bukan senator, anggota DPR RI. Ini senator nih, calon senator nih. Ya, Pak Andika sebentar lagi dilantik jadi anggota DPR RI. Benar, saya akan. Dan nanti tanggal 28 Oktober ada MTQ Pesparani di Jakarta. MTQ, tahu enggak MTQ? Musabakah Tilawatil Katolik. Di Jakarta. Ini ketua rombongannya. Ketua kapilahnya ini. Saya kecewa, kenapa? Kecewanya karena nomor 1 ketika di Ambon tahun 2019 bertanding di mana? Di Kupang, kalah ke nomor 3. Sekarang kita mau rebut ke juara 1 lagi. Nggak masalah, soal anggaran kecil. Saya tunggu Pesparawinya Kristen nih, nggak ada yang muncul-muncul. Ya. Mudah-mudahan nggak ada permohonan. Nggak ada sampai sekarang nggak aku terima. Ya, tuh ya, saya akan pimpin rombongan, walaupun status saya bukan lagi sebagai gubernur. Kira-kira seperti itu.
banyak yang dapat kita lakukan, banyak yang dapat kita persiapkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan akidah yang bagi saya, akidah saya tidak akan berubah sedikit pun ketika saya mengikuti kegiatan seperti ini, keluar masuk gereja, pura dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya, saya berposisi sebagai pemimpin umat, bukan umat agama, pemimpin masyarakat. Maka itu tanggung jawab saya. Ya. Benar. Apalagi mau saya sebut nih, mau saya katakan. Saya sengaja pakai kacamata hitam, supaya pandangan saya bebas. Orang tidak curiga saya lirik sana lirik sini. Ya. Dan kebetulan saya itu datang-datang penyakit saya. Penyakit lain nggak ada, cuma kadang-kadang memang mata saya sakit, rabun kalau lihat nenek-nenek. Kalau di sini nggak ada nenek-nenek semuanya. Oke, dengan mengharapkan kasih sayang Tuhan, dengan segala berkatnya, saya resmikan Bukit Doa di Kalimantan ini. Satu-satunya di dunia setelah Yerusalem. Oke. Terima kasih. Shalom. Haleluya. Haleluya, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Dr. Insinyur Haji Isranur Magister Sayen. Kita akan lanjutkan dengan penandatanganan penyerahan sertifikat Bukit Doa Kalimantan. Secara simbolis dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Ketua Yayasan Betani Kalimantan. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Dilanjutkan dengan penandatangan prasasti peresmian tahap 1 Bukit Doa Kalimantan. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian tahap pertama Bukit Doa Kalimantan. Dengan hormat kami mohon ada 4 yang akan menggunting pita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur Magister Sayen, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma Magister Teologia. Yang ketiga Bapak Andika Hasan untuk bisa maju ke depan mengambil bagian sebagai tokoh masyarakat.